Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring pula sholawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk pertama kalinya diperintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa adalah setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, dan pada tahun yang pertama sejak hijrahnya itu Allah belum lagi memerintahkan untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan.
baru turun malaikat Jibril membawa perintah puasa setelah tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga kalau kita hitung, Rasulullah mengalami bulan Ramadan dengan puasa adalah 9 kali sampai beliau kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang turun terkait dengan puasa di awal-awal waktu, ternyata puasa yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad meskipun sudah ada puasa Ramadan, tetapi kala itu puasanya belum seperti yang kita lakukan. Setidak-tidaknya yang bisa kita baca dalam tafsir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187, tergambar di sana bagaimana puasa di awal-awal pensyariatannya. Kalau sekarang kita puasa sejak terbit fajar atau subuh, maka di masa awal itu Allah wajibkan puasa. Setelah kita berbuka langsung sudah mulai puasa lagi. Jadi kesempatannya dalam sehari semalam itu hanya sekali. Kita berbuka saat maghrib sekaligus kita sahur. Karena begitu selesai berbuka, yang mana itu juga merupakan sahur, kita sudah langsung mulai puasa malam dan juga siang. Dan ini adalah puasa yang konon merupakan puasanya orang-orang terdahulu. Maksudnya Nabi dan Rasul terdahulu ada yang diperintahkan puasa semacam itu. Maka ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus, untuk awal-awal syariat puasanya pun masih menyesuaikan dengan syariat puasa umat terdahulu. Apalagi di dalam ayat 183 memang ada isyarat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang diwajibkan pada umat sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada disebut umat sebelum kamu, dan itu salah satu unsurnya adalah puasanya mulai ba'da maghrib, setelah berbuka langsung mulai puasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa semacam itu tentu sangat berat dan tidak semua orang mampu melakukannya. Ada disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, seorang sahabat yang terpaksanya harus puasa 2 hari berturut-turut, karena pas menjelang maghrib yang seharusnya dia berbuka dan juga sekaligus sahur, ternyata dia malah ketiduran karena siangnya dia bekerja lelah di ladang, dan pada saat menjelang berbuka ternyata istrinya belum menyiapkan hidangan berbuka. Sambil menunggu istrinya mencari makanan, dia pun tertidur, dan begitu bangun sudah langsung wajib puasa kembali. Ini tentu saja sangat memberatkan. Kasus yang lain terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat yang mulia, yang menjadi salah satu asbabun nuzul kenapa ayat 187 ini diturunkan. Beliau melakukan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan itu. Kalau kita sekarang dibolehkan, tapi saat itu masih belum dibolehkan. Dan karena merasa menyesal serta berdosa, telah berkhianat pada diri sendiri, maka datanglah Umar kepada Nabi Muhammad SAW menyerahkan diri. Terserah mau dihukum apa, saya siap. Namun pada saat itu pula turunlah ayat ini yang menyebutkan telah dihalalkan bagi kalian pada malam puasa melakukan hubungan suami istri. Maka tidak mengapa
Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa kamu merasa berdosa, merasa berkhianat pada diri sendiri, dan Allah sudah memberikan taubatnya padamu dan memaafkan. Fal'ana, maka sekarang basyiruhunna, silahkan kalau mau berhubungan dengan istrimu, tidak mengapa. Dan sejak saat itu kemudian dibolehkan bagi seluruh kaum muslimin untuk makan dan minum sepanjang malam. Fakulu wasrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh silakan makan dan minum sampai nanti terbitnya fajar. Dan kalau sudah terbit fajar, maka barulah kalian berpuasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah, itulah salah satu bagian dari proses penyempurnaan syariat Islam. Awalnya bahkan Nabi SAW bukan berpuasa Ramadan, tapi puasanya ikut orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, yang diyakini oleh Bani Israel sebagai hari kemenangan, ditolongnya Nabi Musa dari kejaran bala tentara Firaun, yang kemudian Allah tenggelamkan 1,2 juta tentara Firaun, dan 600.000 orang-orang Bani Israel diselamatkan, membelah lautan dengan 12 jalurnya. Masing-masing klan dari Yahudi itu diberikan jalan oleh Allah untuk menyeberangi Laut Merah. Itulah terjadi pada tanggal 10 Muharram, dan orang-orang Bani Israel kemudian menjadikan hari itu sebagai lebaran dan hari raya. Awalnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW pun ikut puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan kemudian disempurnakan dengan datangnya Ramadan, maka yang 10 Muharram sudah tidak diwajibkan, tapi tetap masih disunnahkan. Sehingga kita, walaupun kita bukan orang Yahudi, tapi 10 Muharram kita juga berpuasa, sebagaimana juga orang-orang Bani Israel dulu diwajibkan berpuasa di tanggal 10 Muharram. Termasuk kita juga disunnahkan mengikuti puasanya Nabi terdahulu. 200 tahun setelah Nabi Musa, muncullah raja dan nabi yang besar dalam Bani Israel, yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang kewajiban puasanya berbeda. Allah mewajibkan puasa pada Nabi Daud, yaitu dengan cara sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak, sepanjang hidup, seumur hidup. Dan itu merupakan puasa yang diwajibkan kepada Bani Israel di zaman Nabi Daud alaihissalam, dan tidak berlaku buat kita sebagai puasa yang fardu. Hanya saja kalau kita mau, silahkan kita berpuasa sunnah dengan gaya puasa Nabi Daud alaihissalam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka puasa Ramadan yang sekarang ini kita lakukan sebenarnya adalah salah satu dari hasil penyempurnaan syariat yang Allah turunkan sepanjang masa 23 tahun di Madinah. Bagian dari proses penyempurnaan syariat Islam adalah puasa yang kita lakukan. Di antara keringanannya adalah apabila kita lupa sedang berpuasa, lalu tiba-tiba tanpa sadar kita makan atau kita minum, Allah pun juga memberikan permaafannya. Puasanya tidak batal dan juga tidak berdosa, tidak perlu mengganti di hari yang lain, asalkan betul-betul lupa. Begitu juga mereka yang sakit dan orang yang dalam keadaan safar, kalau memang tidak mungkin melaksanakan puasa, boleh untuk tidak puasa asalkan mengganti di hari yang lain. Termasuk orang yang tidak mampu berpuasa untuk seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, menggantinya tidak harus dengan puasa, tapi menggantinya dengan
fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah untuk memberi makan orang-orang miskin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada prinsipnya penyempurnaan syariat puasa untuk Nabi Muhammad itu cenderung lebih memudahkan ketimbang yang pernah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Namun di sisi yang lain, orang-orang Bani Israel, Yahudi yang ada di Madinah, malah merasa kecewa ketika Allah menyempurnakan syariat yang turun pada Nabi Muhammad. Mereka merasa ditinggalkan, karena awalnya dulu Nabi Muhammad ikut, bahkan sholatnya pun juga menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Lalu Allah ubah arahnya menjadi ke Masjidil Haram. Di situ mereka kecewa. Tadinya Nabi dan para sahabat puasa 10 Muharram, kemudian disempurnakan menjadi bulan Ramadan, tambah kecewa. Dan ada banyak syariat yang tadinya Nabi kita disuruh ikut dengan syariatnya Bani Israel, ternyata Allah sempurnakan dan sudah tidak lagi seperti umat-umat terdahulu, tambah kecewa dan tambah kecewa. Maka dari situlah kemudian muncul berbagai macam gangguan dan berbagai macam ulah dari kalangan Bani Israel yang sudah tidak suka melihat Nabi dan para sahabat ternyata diberi syariat yang lebih mudah. Mulailah muncul gangguan, bahkan kemunafikan, bahkan bekerja sama dengan musuh-musuh Nabi untuk menyerang Madinah. Bahkan mereka kemudian akhirnya resmi menjadi pengkhianat dari perjanjian yang sudah mereka sepakati, yaitu Piagam Madinah. Dan Allah kemudian membongkar semua akal bulus dan kebusukan Bani Israel, di mana Allah berfirman di dalam ayat 120 dari surat Al-Baqarah, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka tidak akan rela kepada kamu wahai Muhammad, dan selalu akan bikin gangguan terus karena kamu sudah meninggalkan ritual-ritual syariah yang dulunya kamu ikut, sekarang sudah disempurnakan. Dan kalau kamu kembali lagi dengan ritual yang semula yang dulu kamu ikuti, baru dia akan berhenti dari mengganggu. Tidak akan pernah rela sampai kamu kembali lagi menjalankan ritual ibadah seperti yang awal-awal. Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentu bukan punya keinginan sendiri untuk membuat syariat yang beda. Itu adalah kehendak Allah, itu perintah Allah. Dan kalau Allah perintahkan, Nabi tinggal menjalankan, dan kita tinggal mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah puasa Ramadan kita ini sebenarnya adalah ibadah yang sudah mengalami proses penyempurnaan, dalam arti sudah diberikan begitu banyak kemudahan dan keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Mari kita bersiap-siap, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, kita niatkan sejak sekarang. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan full, sepenuhnya. Semoga kita bisa meraih pahala dan kesempurnaan dalam ibadah selama bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini mari kita sempurnakan bilangan rukunnya dengan kita sama-sama beristighfar, memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan kita berselawat kepada nabinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى نعمه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر. Ini nasi kebuli semur daging itu apaan? Ya, nasi kebuli. Anak baru.